Hai guys, di video kali ini aku mau share ke kalian 4 transisi buat video sinematik kalian. Jika kalian tidak tahu apa itu transisi, transisi dalam proses editing adalah penggunaan efek visual atau suara yang digunakan untuk menghubungkan dua klip atau potongan video maupun foto yang berbeda. Oke, kita lanjut ke bagian proses editingnya. Dan pertama-tama di sini kalian tinggal masukin video yang berbeda. Nah, seperti ini. Dan untuk yang sebelah kanan ini untuk bagian transisinya ya. Nah, pertama-tama kalian bisa geser sedikit aja sebelah kanan. Nah, kemudian tambahkan overlay dan tambahkan dua video yang berbeda. Nah, kemudian geser untuk bagian yang sebelah kanan ini sampai pas di bagian potongan transisinya. Kemudian kalian bisa pasin di bagian bawah seperti ini. Kemudian tambahkan lagi bagian overlaynya, video yang berbeda seperti ini. Kemudian potong, pasin di bagian transisi potongannya. Kemudian untuk yang di sini kalian bisa geser di bagian atas seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan bagian keyframe. Nah, untuk durasinya atau jaraknya seperti ini ya. Terus klik yang bagian overlay yang di bawah, tambahkan keyframe, dan geser di bagian paling kiri. Kemudian untuk bagian overlay yang di bawah kalian bisa geser di bagian kanan sampai hilang seperti ini. Kemudian untuk overlay yang di atas kalian bisa geser di bagian kiri. Nah, kemudian kalian bisa pasin aja di bagian tengah-tengah keyframe-nya. Tambahkan grafik atau kurva di bagian keluar satu. Nah, di bawahnya juga. Nah, kemudian untuk bagian video yang paling kanan kalian bisa salin, kemudian kalian bisa ubah menjadi overlay atau layer. Nah, kemudian geser. Nah, untuk jaraknya kira-kira seperti ini ya, pasin di bagian dua overlay ini. Nah, kemudian di sini kalian bisa pindah lapisannya menjadi lapisan ketiga atau biar dia ke bagian paling depan. Di sini kalian bisa hapus latar belakangnya dengan cara klik bagian memotong kemudian hapus latar belakang. Nah, jika sudah pas seperti ini, kemudian kalian bisa pasin aja di bagian video yang sebelah kanan. Kita geser dulu. Nah, jika sudah pas, geser dan pasin. Nah, kemudian untuk yang tengah-tengah ini kalian bisa tambahkan bagian keyframe. Kemudian geser di bagian kiri. Nah, untuk bagian video yang sudah dihapus backgroundnya kalian bisa geser di bagian bawah. Kemudian tambahkan bagian grafik atau kurva di bagian masuk satu. Di sini kalian bisa tambahkan bagian animasi untuk video yang sebelah kanan. Di bagian animasi masuk dan pilih di bagian pudar masuk. Dan selesai. Dan di sini kalian bisa potongin, kalian bisa masukin video dengan footage yang berbeda, dan kalian bisa potongin sampai bit yang seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik bagian garis atau potongan transisinya ini. Nah, di sini pilih di bagian gerakan, kemudian pilih di bagian guncang. Kemudian terapkan ke semua. Dan selesai. Kemudian kalian bisa potongin bagian videonya sampai bit yang seperti ini. Nah, pertama-tama di sini kita masukin bagian keyframe. Nah, untuk jaraknya kalian bisa pasin aja seperti ini. Tambahkan keyframe. Dan kemudian kalian bisa tambahkan keyframe kiri kanan.
Nah, pasin di bagian tengah-tengah seperti ini, kemudian geser bagian videonya di bagian kiri seperti ini. Kemudian untuk bagian tengah-tengah keyframe yang sebelah kiri, kalian bisa masukin bagian grafik, pilih di bagian keluar satu, dan untuk yang sebelah kanan pilih di bagian masuk satu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian tinggal masukin bagian keyframe. Nah, jaraknya seperti ini, tambahkan keyframe. Nah, untuk bagian sebelah kiri kalian bisa geser fotonya di bagian kiri supaya nyambung transisinya sama di bagian transisi yang sebelah kanan. Kemudian tambahkan bagian grafik atau kurva menjadi keluar satu. Jadinya seperti ini. Nah, di sini kan dia geser di bagian kiri terus ke kanan ya. Di bagian sebelah kanan, yang di atas terus ke bawah. Pertama-tama tambahkan keyframe kiri kanan. Kemudian pasti di bagian tengah-tengah, geser bagian videonya ke atas. Nah, kemudian untuk yang sebelah kiri, kalian bisa masukin keluar satu. Kemudian untuk yang sebelah kanan masuk satu. Kemudian untuk yang video yang sebelah kanan lagi, kalian bisa tambahkan bagian keyframe. Ini jaraknya seperti ini. Geser di bagian kiri. Tadi kan ke atas ke bawah ya. Nah, di sini kalian bisa geser di bagian atas. Kemudian masukin bagian keyframe. Kemudian masukin bagian grafik di bagian keluar satu. Dan jadinya akan seperti ini. Dan kemudian kita bikin lagi yang zoom in dan zoom out, atau dia tarik ke depan terus ke belakang. Sama caranya, tambahkan keyframe kiri kanan. Kemudian pasti di bagian tengah-tengah, zoom bagian videonya. Kemudian geser di bagian tengah-tengah tanda keyframe yang sebelah kiri, masukin grafik atau kurva menjadi keluar satu. Kemudian untuk yang sebelah kanan, pilih di bagian masuk satu. Kemudian geser di bagian video yang sebelah kanan. Kemudian tambahkan bagian keyframe sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri, kalian bisa zoom atau tarik ke depan. Dan kemudian masukin grafik atau kurva menjadi keluar satu. Dan selesai. Pertama-tama kalian tinggal masukin bagian videonya, kemudian potong di bagian tengah-tengah untuk membuat bagian transisinya. Jika sudah, geser di bagian paling kiri, kemudian masuk di bagian efek, video efek, kemudian masuk di bagian pembukaan dan penutupan, pilih di bagian halo blur, geser di bagian kanan sesuai potongan videonya, kemudian klik bagian sesuaikan. Untuk kecepatannya pilih di bagian 15. Untuk intensitasnya fullin ke 100. Klik bagian transisi dan masukin transisi. Di sini kalian bisa pilih di bagian cahaya, pilih di bagian lampu sorot. Untuk durasinya kalian bisa sesuaikan aja. Di sini aku memakai 0.8. Dan kemudian untuk bagian video yang sebelah kanan ini, kalian bisa masukin bagian overlay lapisan warna hitam. Geser bagian lapisannya sesuai durasi klip, kemudian pasin di bagian atas seperti ini. Kemudian duplikat atau salin bagian overlay layar hitamnya ini.
kemudian pasin di bagian bawah seperti ini. Kemudian kalian bisa tambahkan keyframe untuk jaraknya kira-kira seperti ini. Kemudian klik bagian offline yang di bawah juga, tambahkan keyframe supaya pas ya. Nah, ini kan sudah pas. Kemudian geser di bagian paling kiri. Kemudian untuk bagian offline yang paling atas ini, kalian bisa geser di bagian atas. Nah, sampai hilang seperti ini. Kemudian untuk yang bawah kalian bisa geser di bagian bawah. Kemudian masukin grafik atau kurva menjadi keluar satu. Dan selesai.